Kayak gimana Pak meludahi? Oh, nggak mungkin dipraktekkan ya. Lalu beliau mengatakan, ihsa ya mal'un, pergi dari sini wahai makhluk yang terlaknat. Langsung redup cahayanya. Tiba-tiba keluar suara, wahai Abdul Qadir, aku telah menyesatkan puluhan ahli ibadah dengan caraku seperti ini. Sementara kau telah diselamatkan oleh ilmumu. Masya Allah. Sampai di sini selesai nggak? Tidak. Beliau tahu ini godaan yang kedua. Sehingga iblis atau setan ini mengatakan, kau telah diselamatkan oleh ilmu untuk membuat yang bersangkutan, Syekh Abdul Qadir, ujub dengan ilmu. Setan saja ngaku kalah, mengakui keilmuanku. Akhirnya beliau balas, bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah. Sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba terkadang membuat seseorang itu jadi ujub dengan dirinya. Maka salah satu cara yang paling kuat untuk menghindari adalah kau ingat ini hanya pemberian. Dan yang namanya pemberian, ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit, ada yang diberi dalam bentuk nikmat A, ada yang diberi dalam bentuk nikmat B, itulah pemberian. Dan yang namanya pemberian, kau punya apa? Kau hanya dikasih. Sehingga dengan cara seperti ini, dia tidak akan sampai ujub kepada kelebihan. Allah membandingkan dua manusia kaya dalam Al-Quran. Yang satu bersyukur, yang satu ujub dengan kelebihannya. Yang pertama siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada waktu Nabi Sulaiman mengadakan sayembara, beliau menawarkan kepada pasukannya dari kalangan manusia dan jin, siapa yang mampu untuk mendatangkan singgasana iblis, singgasana Bilqis, qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang ke sini dalam kondisi masuk Islam. Siapa yang pertama kali angkat tangan? Ifrit. Qala ifritun minal jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqami, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari kalangan jin mengatakan, aku mampu untuk memindahkannya sebelum Anda bangkit dari tempat duduk Anda. Dan aku adalah makhluk yang qawiyyun amin, kuat lagi amanah. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Lalu berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku mampu mendatangkannya sebelum Anda selesai berkedip. Selesai berkedip itu berapa detik? Berapa detik? Saat Anda berkedip berapa detik? Gak sampai 1 detik. Sehingga kita berkedip begini, gak sampai 1 detik. Maka kemampuan orang yang punya ilmu dari Alkitab ini, dia mampu memindahkan tadi lebih cepat daripada jin iblis. Siapa orang ini? Ada 3 pendapat ahli tafsir. Ada yang mengatakan orang ini adalah malaikat yang berubah wujud jadi manusia dan ikut hadir dalam forumnya Sulaiman. Ada yang mengatakan orang ini adalah orang soleh di kalangan Bani Israel dan beliau dibantu oleh malaikat. Dan ada yang mengatakan pendapat yang ketiga, orang ini adalah Nabi Sulaiman sendiri, yang diungkapkan oleh Allah, alladzi indahu ilmun minal kitab, orang yang memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Tujuannya kenapa ada makhluk yang dia mencalonkan diri untuk memindahkan singgasana dengan kecepatan yang lebih dibandingkan jin tadi, untuk memangkas kesombongan jin itu. Karena di awal dia langsung memuji dirinya, wa ana alaihi qawiyyun amin, dan aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Maka langsung dibantah dengan keberadaan makhluk jenisnya manusia, baik Sulaiman, seorang nabi, atau orang soleh di kalangan Bani Israel, atau malaikat yang berubah wujud jadi manusia. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup untuk mendatangkannya sebelum Anda selesai berkedip.
Maka kamu wahai jin jangan merasa lebih hebat daripada manusia. Baik, falamma ra'ahu mustaqirran indah. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu sudah ada di tempatnya, qala, beliau menyampaikan apa? Hadza min fadli rabbi. Ini murni karunia Allah. Ini murni karunia Allah. Dia meluani ashkuru am akfur. Dia hendak mengujiku apakah aku bisa bersyukur ataukah kufur. Nah, seperti itu Pak, cara bagaimana kita menyikapi nikmat. Mengembalikan nikmat itu kepada yang memberi. Sehingga kita jangan sampai gara-gara terlalu senang dengan nikmat sampai melupakan yang memberi nikmat. Karena syukur itu intinya adalah i'tiraful qalbi bi annahu minallah. Pengakuan batin bahasanya nikmat yang ada di tangannya itu adalah dari Allah. Coba bandingkan dengan manusia yang kedua. Orang kaya yang ditenggelamkan hartanya oleh Allah. Siapa namanya? Qarun. Saat Qarun ini dinasihati untuk bertakwa kepada Allah dengan hartanya, apa yang dia katakan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia bilang, aku diberi seperti ini karena aku adalah orang kaya, karena aku adalah orang yang berilmu. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat seperti ini karena aku orang yang berilmu. Karena aku rajin tahajud. Karena aku rajin apalagi? Karena aku rajin qiyamul lail, karena aku orang yang ulet, karena aku orang yang rajin marketing, aku orang yang rajin apalagi? Aku pintar manajemen, aku pintar ini, pintar ini. Sehingga dikembalikan kepada kemampuannya. Maka Qarun ujub dengan kelebihan yang dia miliki. Makanya jemaah, barangkali perlu diwaspadai. Seseorang ketika mendapatkan nikmat lalu dia memuji dirinya sendiri. Ini adalah rizki anak soleh. Dari mana kau tahu kalau kamu anak soleh? Padahal di saat yang sama, ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak pernah mengatakan, oh ini adalah hukuman orang yang tukang maksiat. Tapi ketika dia dapat nikmat, dia bilang, ini rizki anak soleh. Kok kamu merasa kau anak soleh? Siapa yang menjamin kalau kau adalah anak soleh? Nah, hal-hal kecil seperti ini terkadang tidak disadari orang, sehingga dia memuji dirinya sendiri di saat dia dapat nikmat. Makanya kunci diri Anda ketika Anda mendapatkan nikmat dengan memuji zat yang memberi, ucapkan alhamdulillah. Ini murni dari Allah. Ini murni pemberian Allah. Dan yang namanya pemberian, ada yang diberi A, diberi B, diberi C, ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Itu bukan karena kelebihan manusia. Baik. Disinilah posisi orang yang ujub bisa menyebabkan dia kalah dengan hawa nafsunya, sehingga amal yang telah dia kerjakan jadi tidak diakui. Sekarang kita lanjutkan. Ja'far pernah mengatakan, ini sebagaimana yang dikutip dalam tafsir As-Salmi, istijlabun nasri fi syai'in wahid wa huwa dhillah wal iftikar wal ajiz wa hululul khidlan bi syai'in wahid wa huwa al-ujub. Untuk mendapatkan pertolongan Allah hanya dengan satu cara, yaitu merasa lemah dan butuh kepada Allah. Merasa lemah dan merasa butuh kepada Allah. Sedangkan sumber al-khidlan, apa arti al-khidlan? Al-khidlan itu artinya tidak ditolong oleh Allah. Penyebab orang tidak ditolong oleh Allah adalah al-ujub. Sehingga kalau manusia sudah pada posisi ini, dia merasa hebat dengan kemampuan dirinya sendiri, akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jemaah, kita diajarkan untuk bertawakal dalam setiap usaha apapun agar tidak merasa hebat dengan kemampuan kita. Ada satu sifat
yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Namanya sifat al-ikhbat. Kalau Bapak ingin tahu seperti apa ikhbat itu, Anda bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 34. Ketemu? Al-Hajj ayat 34. Baik, di penghujung dari surat atau dari ayat Al-Hajj ayat 34 tadi, Allah mengatakan, "Wa basyiril mukhbitin." Dan ada kalimat itu ya. "Wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum." Al-mukhbitun ini punya sifat, yaitu orang yang ketika nama Allah disebut wajilat qulubuhum, hatinya tersentuh. Was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah. Mereka bersabar dengan musibah yang mereka hadapi dan mereka tetap menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Baik. Fokus di kata al-mukhbitun. Allah memuji wa basyiril mukhbitin, kabar gembira untuk para mukhbitin. Siapa sih yang dimaksud dengan al-mukhbitun ini? Al-mukhbitun berarti orang yang melakukan ikhbat. Al-ikhbat secara makna bahasa dari kata khobat. Maknanya adalah tempat yang landai, tempat yang rendah. Sehingga al-ikhbat artinya adalah manusia yang punya karakter suka merendah. Merendah ketika kapan, Pak? Ketika ibadah. Disinilah ada bentuk tawadhu saat ibadah. Dan bentuk tawadhu ketika ibadah itu adalah sang hamba tawakal kepada Allah ketika ibadah. Merasa butuh bimbingan Allah, merasa butuh pertolongan dari Allah, merasa sangat butuh terhadap petunjuk dari Allah. Itulah manusia ikhbat ketika ibadah. Dan orang yang ikhbat ketika ibadah akan diberi keberhasilan dan kesuksesan ketika dia melaksanakan ibadah. Maka Anda nyari dunia, diajari untuk tawakal. Anda nyari akhirat, juga harus tawakal. Jangan merasa aku bisa. Jangan merasa saya kan masih muda, saya masih kuat, saya masih kuat. Saya bisa kerjakan, saya bisa kerjakan. Gak ada jaminan kau akan berhasil sampai akhir. Sehingga iringi dengan tawakal kepada Allah ketika kau sedang melakukan ibadah kepada Allah. Iringi dengan tawakal kepada Allah ketika kau sedang melakukan ibadah kepada Allah. Sebab untuk mendapatkan pahala di akhirat lebih tidak jelas dan tidak diketahui oleh manusia. Nah, kalau seseorang ibadah itu sambil bertawakal, maka tidak akan ada perasaan ujub saat dia ibadah. Karena dia tahu saya bisa seperti ini murni karena pertolongan Allah. Sehingga tolong Pak, jangan sampai misalnya Pak, saat Bapak berhasil terus ditanya orang, apa sih Pak rahasianya? Bapak kok bisa sukses bisnis seperti ini? Memang dia tidak memuji dirinya dari sisi kehebatan ilmu dunia. Oh itu karena saya pintar manajemen Mas. Karena saya belajar marketing. Karena saya orangnya ulet. Saya rajin kerja. Jadi kalau kamu pengen sukses harus seperti itu. Ini ujub, tapi dari sisi kelebihan apa? Duniawi. Tapi ada juga ujub jenis yang kedua. Yang ini mungkin juga perlu diwaspadai. Ini berkahnya saya rajin tahajud. Dari mana kamu tahu kalau tahajudmu diterima oleh Allah? Lalu berubah jadi keberhasilan kamu dalam mencari materi dunia. Ini berkahnya karena saya rajin puasa sunnah. Rahasianya saya rajin puasa sunnah. Mungkin ada ujub dalam hati. Oleh karena itulah hal-hal seperti ini yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian masyarakat,
tapi ternyata berat bagi mereka yang tidak terbiasa untuk mengupayakannya. Selanjutnya, jika ujub bisa menghilangkan kesempatan untuk menang ketika di dunia, maka ujub juga bisa menghilangkan kesempatan bagi hamba untuk mendapatkan pahala. Sehingga Ibnu Mas'ud pernah berpesan, al-halaku fitnain, al-qunutu wal ujbu. Kebinasaan manusia itu sumbernya ada dua. Pertama, putus asa, dan yang kedua, ujub. Yang putus asa, dia nggak mau mendekat. Ayo Pak, sholat. Saya itu kotor, Mas. Banyak dosa, banyak maksiat. Aku nggak pantas ke masjid, sementara maksiatku masih banyak. Sehingga saat dia diajak untuk berbuat taat, dia beralasan apa? Dirinya kok kotor. Justru kalau dia mengakui kotor, seharusnya ada upaya pembersihan. Tapi sebagian orang ketika dia merasa dirinya kotor, saya itu wanita kotor, aku nggak pantas untuk berjilbab. Artinya dia nggak mau jilbab. Itulah contoh al-qunut min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Maka pelaku maksiat, Pak, yang Bapak lihat, ya, terkadang mereka kenapa sulit untuk diajak taat? Sebab mereka merasa dirinya kotor. Mereka merasa dirinya kotor, sehingga dia ketika diajak taat, aku kotor, alasan dosa. Ya, kalau memang kau merasa kotor, mengakui dirimu kotor, seharusnya kau tobat. Apa Allah akan menerima tobatku? Allah menerima semua dosa. Allah menerima tobat semua dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai para hamba yang berlumur dengan aneka dosa dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa. Orang yang putus asa, dia tidak punya harapan menjadi orang baik, maka dia menghindar kayak tadi, Pak. Sedangkan orang yang ujub merasa hebat dengan kebaikannya, sehingga dia memuji dirinya sendiri. Karena itulah Allah jadikan kaum mukminin tidak maksum dari dosa. Muslim tidak maksum dari dosa, agar dia sadar kalau dia punya cacat yang gak mungkin hilang, yang akan selalu melekat pada dirinya. Mereka tidak maksum dari dosa, sekalipun dia orang yang sangat rajin ibadah, agar dia menyadari bahwa dirinya ada banyak kekurangan, sehingga tidak merasa hebat dengan ketaatan yang telah dia kerjakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Lau lam tudnibu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru minhu." Andaikan kalian tidak pernah berdosa, aku khawatir kalian akan menyimpan penyakit yang lebih buruk dibandingkan itu, dibandingkan dosa yang kalian kerjakan, yaitu ujub. Sebab kalau orang misalnya isinya cuma ketaatan, hidupnya isinya cuma ibadah, dan dia tidak pernah berbuat dosa, tapi hatinya tidak dijaga, bisa jadi itu membuat dirinya ujub. Al-Munawi menjelaskan, li'annal asi ya'tarifu binafsihi faturjalahu taubah. Karena tukang maksiat itu mengakui dosanya, maka diharapkan dia bisa bertobat. Wal mu'jibu maghrurun, sementara orang yang ujub itu tertipu, fataubatuhu ba'idah, sehingga tobatnya jauh. Karena dia merasa tidak salah, maka tidak akan ada upaya untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Baik, disinilah pada keadaan ketika seorang hamba merasa hebat dengan amalnya,
maka dia nggak tahu kalau ujub ini adalah kesalahan besar pada diri. Ujub bisa menghapus amalan. Dikatakan bahwa iblis dulu adalah makhluk yang sangat ahli ibadah, hingga dia dikumpulkan bersama para malaikat. Jadi begini Pak, insyaallah. Mulai dulu. Ngantuk itu menular ya. Sebenarnya ngantuk, ya satunya itu. Yang bawa minuman silahkan diminum. Tarik nafas dulu, biar nggak ngantuk. Iya. Alhamdulillah. Pada waktu sebelum Allah menciptakan Adam, siapa makhluk yang pertama kali diberitahu? Para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu apa yang disampaikan oleh malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Mereka mengatakan, apakah engkau ya Allah akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka berantem saling menumpahkan darah. Padahal kami sudah banyak ritual ibadah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kami sudah banyak ritual ibadah, mensucikan namamu dan mengkuduskan dirimu. Apa kata Allah? Allah hanya menyampaikan satu alasan. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, salah satu di antara yang tidak diketahui oleh malaikat adalah apa kira-kira? Apa? Apa Iman? Ujubnya, bukan ujubnya malaikat, ujubnya iblis. Jadi iblis dalam posisi ahli ibadah tadi, Allah tahu dalam hatinya menyimpan ujub, sehingga dia bisa dikumpulkan bersama para malaikat, orang-orang makhluk-makhluk yang saleh, yang hebat. Tapi ini makhluk yang rajin ibadah ini menyimpan ujub. Ujubnya kelihatan setelah ada makhluk baru. Ujubnya baru kelihatan bagi makhluk yang lain setelah ada makhluk yang baru. Sehingga Allah tahu apa yang tidak diketahui oleh mereka. Di posisi yang rajin ibadah ini, si iblis ini, walaupun dia rajin ritual, tapi menyimpan perasaan ujub. Dibongkar perasaan ujub itu dengan Allah ciptakan Adam. Ada satu kelebihan yang dimiliki oleh Adam dibandingkan malaikat dan iblis. Apa kelebihannya Pak? Ya, ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, semua nama. Sehingga yang tahu dengan yang tidak tahu lebih tinggi yang mana? Yang tahu. Maka ahli ilmu lebih tinggi daripada ahli ibadah. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikat, dan di tengah mereka ada iblis, untuk sujud kepada Adam. Turunan dari ujub itu sombong. Kemudian apa? Merasa lebih tinggi daripada yang lain, dan seterusnya. Sehingga inilah yang membuat iblis enggan untuk sujud kepada Adam. Dilihat di sini. Hingga Allah ciptakan Adam, dan Allah berikan kelebihan kepada Adam berupa ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat dan iblis. Mereka pun diminta untuk sujud, namun iblis merasa sombong dan mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Allah ceritakan di sini. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangimu
Ketika aku perintahkan kamu untuk sujud, kenapa kau nggak mau sujud? Iblis mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Asal penciptaan kan di luar pilihan kamu. Kenapa kau merasa lebih hebat dibandingkan yang lain hanya gara-gara asal penciptaan? Maka nggak ada ceritanya. Yang namanya nasab itu bisa menjamin seseorang masuk surga. Sebab nasab itu kelebihan, sebagaimana harta juga kelebihan, sebagaimana jabatan juga kelebihan. Maka yang seperti ini kalau sampai menyebabkan orang itu ujub, dia merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Kau lahir dari nasab A, kau lahir dari nasab B, apa dulu kau milih? Milih atau tidak, Pak? Tidak. Karena kau tidak milih, maka jangan anggap itu prestasi. Karena itulah, kalau sampai ada yang menjadikan nasab sebagai prestasi, orang ini salah ngerti tentang status nasab itu sendiri. Sehingga Nabi SAW sampai memberikan peringatan. Wa man batta'a amalu lam yusri bihi nasab. Orang yang amalnya telat tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Karena nasab tidak bisa menyebabkan orang menjadi lebih unggul dibandingkan yang lain. Walaupun itu termasuk di antara kelebihan duniawi. Oleh karena itulah Nabi SAW pernah berpesan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Di saat beliau ceramah, kemudian disaksikan oleh para keluarga-keluarga besar beliau. Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah tu binta Muhammad, salimi mali ma syi'ti. Kau boleh minta hartaku sesukamu. La ughni anki min Allahi syai'an. Tapi ingat, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun di hadapan Allah. Sekelas ya Bapak? Fatimah. Padahal mereka yang mengaku keturunan Nabi, terlepas dari kebenaran dan paling dan tidaknya, yang mengaku keturunan Nabi ini keturunan Fatimah. Tapi Fatimah radhiyallahu anha, beliau dikatakan Nabi SAW, gimana? Kau boleh minta hartamu sesukamu, tapi ingat aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qala fahbit minha. Ketika iblis mengatakan aku lebih baik daripada Adam, maka Allah langsung berfirman, fahbit minha. Turun kamu dari situ, keluar kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Fakhruj innaka minas sabirin. Kau enggak boleh sombong di dalam surga. Keluar kamu dari surga. Kau jadi makhluk terhina. Sombong tidak boleh masuk surga. Sehingga yang sudah ada di dalam surga, ketika sombong disuruh keluar. Maka Nabi SAW peringatkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya punya rasa sombong walaupun seberat darah. Ujub, sombong, merasa lebih hebat dan seterusnya, itu penyakit satu rumpun. Penyakit hati satu rumpun. Sehingga yang seperti ini bisa menyebabkan seseorang itu jadi tidak berlaku amal. Semua ibadah iblis sebelumnya menjadi tidak ada guna dan dia menjadi hina setelah diusir dari surga gara-gara dia ujub dengan dirinya sehingga membuat dia meremehkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Baik, Adam itu ditunjuk jadi nabi kapan, Pak? Ketika di surga atau ketika di bumi? Ketika di surga atau di bumi. Mad dalil. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Adam alaihissalam. Dan kita tampilkan firman ini. Jadi
Adam setelah beliau dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, Allah mengatakan tsumma jtabahu, surat Thaha ayat 122. Di ayat 121 Allah mengatakan wa asa adamu rabbahu faghawa. Di surat Thaha 121. Dan kalimatnya gimana? Bagian akhir. Wa asa adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah. Sehingga seorang nabi tidak maksum dalam posisi ini. Makanya Adam bermaksiat kepada Allah. Faghawa, maka dia menyimpang. Tsumma jtabahu rabbuhu, kemudian Allah memilih beliau, fataba alaihi wa hada, dan menerima taubat beliau dan Allah kasih petunjuk kepada-Nya. Adam tidak punya sifat sombong. Adam diusir karena melanggar aturan, dan Adam dipilih oleh Allah sebagai nabi pasca dikeluarkan. Sehingga dipilih oleh Allah dengan mengatakan tsumma jtabahu. Qala bita minha jami'a, kalian turunlah semuanya ke muka bumi. Ba'dukum li ba'din adu, nanti sebagian kalian akan jadi musuh bagi yang lain. Dan ini dikatakan kepada 4 makhluk. Karena dikeluarkan 4. Iblis, Adam, Hawa, dan ular. Ular ini apa, Pak? Karena dia tempat iblis masuk ke dalam surga, lalu membisikkan kepada Adam was-was iblis. Maka 4 ini saling bermusuhan, sehingga manusia bermusuhan dengan iblis, iblis atau manusia bermusuhan juga dengan ular. Permusuhan manusia dengan iblis adalah adawah diniyah, permusuhan karena agama. Maka permusuhan ini akan bertahan selama agama itu ada. Sedangkan permusuhan manusia dengan ular adalah adawah tabi'iyah, permusuhan karena latar belakang tabiat. Sehingga ketika tabiatnya diubah oleh Allah, maka permusuhan itu hilang. Dan itu terjadi di akhir zaman. Anak-anak bermain ular dan ular tidak menyakiti diri, karena sudah berakhir permusuhannya. Tapi permusuhan manusia mukmin dengan iblis, sepanjang ada agama mereka bermusuhan. Baik. Dari sinilah posisi iblis yang tadi dia tidak mau taat kepada Allah, amalnya tidak diterima sama sekali. Lalu bagaimana obatnya ujub? Kata kuncinya adalah mereka merasa dirinya sangat lemah dan rendah di hadapan Rabb-Nya. Bahkan ketika beramal dia merasa takut amalnya tidak diterima, karena memandang keagungan Allah dan kerendahan amalnya yang banyak kekurangan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada dia hamba yang bersegera dalam kebaikan. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang dia beramal, memberi apa yang mereka beri, maksudnya dia beramal. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka wajilatun. Wajilah itu artinya takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Beramal sambil takut. Aisyah tanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud di sini adalah orang yang beramal lalu dia berzina, orang yang beramal kemudian dia minum khamr, atau bagaimana? Kata Nabi SAW, la ya bintas Siddiq, gak kayak gitu wahai putri Siddiq. Yang benar adalah walakinnar rajul yasum wa yusalli wa yatasaddaq. Orang yang rajin puasa, rajin salat dan bersedekah, wa yakhafu alla yuqbala minhu, dan dia takut amalnya tidak diterima. Orang seperti ini malah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah memberikan nasihat. Idza anta khafafta ala amalik idza anta khifta ala amalika al-ujub fandur ridan man tatlub. Kalau kamu takut ujub dengan amalmu, maka perhatikanlah ridhonya siapa yang kau cari. Yang kedua, hukuman siapa yang paling pedih bagimu. Maka dia akan bisa lebih mengharapkan ridho Allah dan meninggalkan pujian untuk itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita bahas tadi bermanfaat. Ya, barangkali sayur-sayur terdengar sebagian karena sambil ngantuk. Tadi Ustaz ngomong apa? Enggak rampung-rampung kasih. Insya Allah sudah selesai Pak. Baik. Bangun Pak ya, karena sudah selesai. Apakah di surga masih ada penyakit hati seperti sombong, iri, dan ujub? Iri, ujub, sombong nggak ada di surga. Karena yang sombong nggak boleh masuk surga. Yang sudah di dalam surga kalau sombong suruh keluar. Tapi penduduk surga sudah dibersihkan oleh Allah hatinya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari hati mereka sifat ghil sehingga mereka bersaudara. Maka mereka bisa bergembira bersama. Karena itu iri sudah tidak ada di surga. Ibnu Jauzi pernah menyebutkan, andaikan bukan karena nikmat ini, dicabutnya rasa iri dari diri penduduk surga, maka mereka tidak bisa menikmati kenikmatan surga. Karena iri tadi, dia berada di surga level 5 misalnya, lihat yang level 6. Tidak ada ini kok lebih banyak. Lihat yang level 6, kenikmatannya kok lebih tinggi. Akhirnya dia merasa iri. Dan orang kalau iri tadi akan kehilangan kesempatan untuk merasakan nikmat yang dia miliki. Sehingga hilang rasa nikmat itu. Karena dia mengharapkan yang lebih tinggi dari. Makanya Nabi SAW ajarkannya, kalau dalam urusan dunia kita melihat ke arah bawah. Apa tujuannya? Agar bisa bersyukur. Kurang tepat. Yang benar apa Pak? Agar tidak meremehkan nikmat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Fahuwa ajdaru unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah ke arah yang dari bawah, jangan lihat ke arah atas. Itu akan membuat kamu lebih tidak meremehkan nikmat Allah tadi. Sehingga sikap manusia terhadap nikmat syukur. Ini yang paling atas. Paling bawah meremehkan. Ada pertengahan, tidak syukur dan tidak meremehkan. Maka minimal kalau kamu tidak bisa bersyukur, jangan meremehkan. Kalau sudah sampai pada tingkatan meremehkan, orang itu akan hilang rasa dengan kenikmatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena diterimanya amal tergantung ikhlas. Bagaimana hati bisa menjaga ikhlas dengan ikhlas? Bagaimana meraih husnul khatimah, terbebas dari ujub? Kata kuncinya tadi Pak ya, kembalikanlah semuanya kepada Allah. Sehingga aku bisa seperti ini karena Allah. Aku bisa seperti ini karena Allah yang kasih. Kembalikanlah semuanya kepada Allah. Itu yang akan membuat Anda jadi bisa lebih menjaga amal dengan cara batinnya dibuat tidak ujub. Kita cuma pemberian Allah. Aku bisa apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala gantikan antara ibadah dengan apa? Isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang keluarga kami, yaitu sepupu, memilih untuk murtad. Apa nasihat pribadi dan pelajarannya? Jangan sampai ada keluarga yang lain yang murtad ikutan sama dia. Sehingga mungkin diperingatkan kepada yang lain, waspada jangan sampai murtad. Ya, dengan cara disebutkan seperti apa konsekuensi ketika orang itu murtad dan bagaimana ancaman bagi orang yang keluar dari Islam. Sedangkan orang tua sepupu saya ini selalu menyekolahkan sepupu saya di sekolah Islam dari mulai TK sampai SMA. Adapun salah satu alasan sepupu memilih murtad karena memiliki keyakinan pasangannya, akhirnya mereka menikah. Baik. Demikianlah kalau orang sudah jatuh cinta kepada orang lain, semuanya jadi buta. Doakan semoga dia bisa balik dan kasih pengaruh yang baik, semoga dia bisa balik. Selanjutnya, jaga yang lain jangan sampai ikutan, karena bisa jadi dia mengasih pengaruh kepada yang lain untuk ikutan murtad. Dan mungkin bisa diajak untuk dialog-dialog sederhana tanpa harus memboikot terlebih dahulu. Karena kalau dia langsung diboikot, hilang. Itu seperti talinya Anda putus. Tapi kalau masih ditarik, diulur, mudah-mudahan nanti dia bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau menulis kitab kecil atau buku tentang agama Islam di atas manhaj salaf. Saya tulis salah satu kampus sunnah dalam negeri. Saya lulusan salah satu kampus sunnah dalam negeri dan pernah berdakwah 5 tahun di luar Jawa. Saya menyadari bahwa saya punya bakat menulis, tapi bingung menulis apa dan dimulai dari mana. Kalau mau nulis buku tentang agama Islam, saya takut kalau isinya melenceng dari manhaj salaf atau tidak benar. Serta saya takut kalau ada rasa ujub setelah tulisan saya terbit dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Mohon nasihat dan tipsnya. Kalau Bapak sudah punya hobi menulis, alhamdulillah, itu berarti sudah punya bekal. Selanjutnya tinggal diwujudkan dalam karya. Nah, sekarang nulis apa yang kira-kira bermanfaat bagi orang lain? Bapak lihat dari sekian banyak karya yang ada, kira-kira yang belum ada bagian mana? Ada semua ya, ada semua itu karena kita hanya memandang sebagian. Tapi ketika Anda melihat lebih detail lagi, kayaknya bagian ini belum ada. Bagian seperti ini belum ada. Baik, silakan Anda tulis di bagian. Dan terkadang berangkat dari masalah yang ada di masyarakat. Hampir semua buku yang saya tulis berangkat dari situ. Karena sebelumnya saya cari dulu, ada nggak yang teks Arabnya? Ternyata nggak ada. Kesulitan untuk diterjemahkan. Dan ini bukan konsumsi orang awam misalnya. Maka kita nulis sendiri dengan bahasa yang lebih mudah dan disesuaikan dengan Indonesia, sehingga bukunya Indonesia banget. Karena kalau menerjemah bisa jadi ada kasus yang disampaikan oleh penulis, tapi ternyata di lingkungan kita itu tidak ada, dan terkadang itu akan menyulitkan pembaca. Saya pernah mengisi kajian pada bukunya itu terjemahan, Pak, dari karya orang Mesir. Sulitnya untuk memahami terjemahan ini aneh terjemahan. Akhirnya daripada sulit menerjemahkan kayak gitu, nyari buku aslinya saja. Ya, bagi mereka yang sudah bisa ilmu alat bisa baca ya, yang sudah bisa nahwu sharaf bisa baca. Karena ternyata terjemah ini terkadang menyimpang dari teks asli dan makna asli dari tulisan tersebut. Maka coba Bapak tulis saja yang kira-kira bermanfaat bagi yang lain dan belum ada di masyarakat.
Misal contoh sederhana ya, coba kira-kira fikih berpakaian bagi laki-laki, misalnya ya. Sehingga sambil nanti melakukan penelitian kira-kira dalil apa saja yang berkaitan di situ dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sini. Terutama kasus-kasus yang banyak terjadi. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu tulisan Bapak terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sedang di fase hidup saya salah semua dan kurang maksimal. Dari sisi bisnis sedang anjlok. Dari sisi rumah tangga banyak dikritik pasangan dan anak-anak. Rasanya setiap yang saya lakukan sudah diiringi dengan tawakal. Namun di saat yang bersamaan sering tergelincir pada kesalahan. Seperti terpaksa bohong, ingkar janji untuk menyelamatkan diri dari kemarahan manusia. Namun hati kecil takut Allah tidak ridho. Jika manusia salah, Allah selalu membuka dan menerima, memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi manusia yang saya datangi malah dimintakan maaf dan dimintai dukungan, menolak dan tidak lagi memberi kepercayaan di saat benar-benar ingin memperbaiki diri. Pertanyaannya, bagaimana memperbaiki tawakal dalam situasi yang ruwet seperti ini? Pertama mungkin dimulai dari orang terdekat dulu. Bapak sadarkan istri dan anak, tolong saya didukung, saya mau memperbaiki. Mudah-mudahan mereka bisa memahami ya, sehingga Anda betul-betul ingin memperbaiki dan minta dukungan kepada orang terdekat. Dukungan inilah yang membuat hati sang suami bisa lebih tenang, hati sang bapak bisa lebih termotivasi, karena ada dukungan dari masyarakat, ada dari istri dan anaknya. Satu itu. Yang kedua, Anda nanti akan bergesekan dengan orang lain yang bukan keluarga. Nah, untuk yang kedua ini sebaiknya jangan terlihat seperti mengemis, tapi Anda tampakkan Anda punya apa yang bisa ditawarkan ke mereka, sehingga membuat mereka tertarik untuk bergabung. Sahabat Muhajirin ketika tiba di kota Madinah, mereka menjumpai lingkungan baru yang tidak pernah mereka jumpai, yaitu lingkungan pertanian. Mereka berhadapan dengan aktivitas baru yang tidak pernah mereka lakukan. Maka saat sahabat Ansor mengusulkan kepada Nabi SAW, kebunnya kita bagi dua saja, setengah untuk Muhajirin, setengah untuk Ansor. Mereka menolak. Lah kalau kami suruh ngelola kebun kurma, kami nggak bisa. Akhirnya tetap dikerjakan oleh sahabat Ansor, tapi Muhajirin bekerja di situ. Seperti inilah kondisi di mana ketika dia tidak punya kemampuan, tapi bermodal amanah, keseriusan, masih diterima oleh orang lain. Nah, mudah-mudahan ketika Bapak tampakkan kejujuran, sikap amanah, sampaikan saja misalnya, nggak usah takut dengan komentar orang. Saya ceritakan apa adanya. Keadaan saya seperti ini, sudah. Dia mau memahami maupun tidak urusan dia. Mungkin ada yang di antara mereka emosi sehingga marah kepada Anda, dan ada yang pengertian. Ini sudah keadaan dia yang sudah nggak sanggup apa-apa. Nah, mudah-mudahan dari sekian banyak orang itu, kalau ada yang pengertian, Bapak bisa bekerja sama dengan yang bersangkutan. Terkadang lewat lintasan ujub pada diri kita, seakan-akan hati ini ada dua kubu, keburukan dan kebaikan. Apakah seperti itu? Sudah dianggap dosa dan menghapus amal, meski setelah itu kita beristighfar. Wallahu alam, kalau ujub tidak sampai pada tingkatan menghina orang lain, merendahkan orang lain, mudah-mudahan posisi ujub itu tidak sampai membuat Anda hilang amal. Makanya Allah Ta'ala memberikan ancaman, sedekah bisa hilang pahala karena apa? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kamu jangan batalkan sedekah kalian bil manni wal adha, dengan cara diungkit-ungkit, wal adha, dan menghina. Kau udah sering saya kasih, dimintai bantuan aja kok nggak mau.
udah hapus semua. Atau sebaliknya ada orang yang ada menghina orang lain, nih dasar pengemis, akhirnya malah menghapus pahala amal sedekahnya. Apabila seseorang beramal soleh kepada kerabatnya, beliau mengatakan agar tidak diketahui oleh kerabat yang lain. Namun di sisi lain dia mendapatkan tekanan dari kerabat lainnya bahwasanya dirinya abai, tidak memenuhi saudaranya sendiri. Apakah dibolehkan dia menyampaikan amal kebaikan yang dilakukannya? Tidak membantu saudaranya yang lain. Kurang begitu paham saya sebenarnya. Apakah di saat seseorang beramal soleh kepada kerabatnya dan beliau mengatakan agar tidak diketahui oleh kerabatnya yang lainnya? Baik, maksudnya saran untuk ikhlas. Intinya begini ya. Ketika ada orang beramal dan Anda ngasih nasihat kepada yang bersangkutan untuk ikhlas, jangan ceritakan kepada yang lain, ternyata yang lain malah justru abai dengan amalnya, boleh nggak Pak kita tampakkan sebagian amal kita untuk jadi contoh? Boleh, namun Anda harus jaga niat baik-baik, sehingga aku tampilkan ini biar jadi contoh. Kalau bisa seperti itu silahkan. Maka sebagian di antara sahabat terkadang ketika beramal itu dilakukan dengan terang-terangan. Tujuannya apa? Biar dicontoh oleh yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita sedekah tapi kita bohong? Misalnya kita sedekah itu dari kita, tapi kita bilangnya itu sedekah dari teman yang nitip, padahal sedekah itu dari kita. Bohong apapun alasannya tidak boleh ya, kecuali satu, terpaksa. Nah sekarang saat Anda bohong seperti ini terpaksa nggak? Tidak. Saya mau jaga ikhlas Pak Ustaz. Ya, tapi dengan cara bohong yang tidak boleh. Sehingga berikan saja kepada orang tadi dan Anda bilang ini dari hamba Allah. Semua orang adalah hamba Allah. Maka dengan demikian Anda tidak harus bohong, tapi Anda masih bisa merahasiakan amal yang Anda lakukan. Wallahu a'lam. Masya Allah, baru tahu. Ini yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dan keluarga mau menjual rumah. Apakah zakat harta rumah kami sudah dihitung? Segede kami memasang spanduk. Tolong bedakan ini ya. Zakat perdagangan ini berlaku untuk barang dagangan. Nah, definisi barang dagangan itu barang yang ketika Bapak beli ada niat untuk diperdagangkan. Itulah barang dagangan. Dan oleh karena itu sebatas menawarkan barang kita yang mau kita jual, statusnya tidak kena zakat perdagangan. Karena kenapa Anda jual? Ya saya mau pindah. Kenapa Anda jual? Saya nggak betah di lingkungan itu. Kenapa mobilnya dijual? Saya mau ganti yang baru. Maka dalam posisi ini dia menjual barang tadi bukan untuk memperdagangkannya, tapi untuk apa? Ganti yang baru, karena dia tidak kerasan dan seterusnya. Sehingga yang seperti ini tidak masuk kategori barang dagangan. Wallahu a'lam. Baik, sekarang hadiah. 3 ikhwan, 2 akhwat. 3 akhwat. Pertanyaan yang pertama, apa definisi ujub? Merasa bangga dengan kelebihan yang dimiliki diri sendiri, sehingga melupakan zat yang memberi. Baik, dapat hadiah. Apa dampak buruk dari ujub? Sama tidak mendapat pertolongan. Tidak mendapatkan pertolongan Allah. Namanya apa tidak mendapatkan pertolongan Allah itu? Khidlan. Namanya khidlan. Yang kedua,
sebab amal tidak diterima. Ujub menjadi sebab amal tidak diterima, tidak diakui. Baik, insya Allah dapat tadi ya. Baik, berikutnya. Bagaimana cara untuk mengobati ujub? Nah, betul. Pertama, merasa dirinya itu kurang. Merasa dirinya banyak dosa, kurang. Yang kedua, tawakal kepada Allah ketika dia mau berusaha. Yang ketiga, menganggap orang lain lebih tinggi daripada dirinya sendiri. ada tadi materi kayak gitu. Iya, yang ketiga, meyakini bahasanya semua kelebihan ini pemberian dari Allah. Baik, alhamdulillah. Yang ummahat gimana cara jawabnya? Coba dicek dulu mikrofonnya. Nah, pertanyaannya, jika seorang istri pendapatannya lebih tinggi daripada suami, apa yang harus dilakukan oleh istri? Jika seorang istri pendapatannya lebih tinggi daripada suami, apa yang harus dilakukan oleh istri? Tidak ada yang mencoba jawab? Tidak ada? Baik. Sekarang saya ganti yang gampang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tetap bersyukur pada Allah Ya. bahwa ini rahmat dari Allah, rezeki dari Allah untuk kita. Yang kedua, Yang kedua, jangan merasa sombong atau tinggi hati kepada suami, karena kita tetap suami itu adalah imam bagi keluarga. Masya Allah. Baik, dapat hadiah. Selanjutnya, apabila ada seorang wanita, dia lebih banyak anaknya daripada wanita yang lain, apa yang seharusnya dia lakukan? Apabila ada seorang wanita, dia punya anak lebih banyak daripada wanita yang lain, kalau pas lagi ngobrol berdua, apa yang seharusnya dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bersyukur kepada Allah bahwa itu adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah, dan tidak ujub. Apakah anak bisa menimbulkan ujub? Bisa. Sehingga kebanggaan orang tua berikutnya adalah kepada anaknya. Kemudian yang kedua, Ya, meminta pertolongan kepada Allah supaya bisa menjaga titipan Allah. Masya Allah, baik. Meyakini bahasanya anak ini adalah titipan, sehingga dia nyadar kalau ini amanah, maka dia tidak merasa banyak anak lebih baik daripada yang tidak punya anak. Yang terakhir, baik. Apa yang akan Anda lakukan apabila suami Anda lebih kaya daripada suami orang lain? Ini pertanyaan wawasan kebangsaan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabannya bersyukur sekali, Ustaz. Bersyukur sekali ya. Sekali saja.
bukan berbagi suami. Baik, alhamdulillah dapat hadiah. Jawaban sikap kan terserah dia, Pak. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala jaga hati kita semuanya, dan Allah jadikan diri kita selalu berada di atas kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.